Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. Shalom Aleichem. Tulisan di kayu salib berkata, inilah Raja Yahudi. Tetapi mengapa orang Israel tidak mengakuinya sebagai Mesias mereka? Yohanes Pembaptis, nabi yang dihormati Israel, juga mengatakan bahwa Yesus sebagai Mesias. Namun, tetap orang Israel menolaknya. Lalu, mengapa orang Israel menolak Yesus sebagai Mesias? Mari kita cek alasannya di sini. Sebelum membahas topik ini, mari kita lihat beberapa alasan mengapa orang menolak Kristus pada umumnya secara global. Yang pertama, manusia tidak berpikir bahwa mereka membutuhkan penyelamat. Orang-orang ini menganggap diri mereka pada dasarnya baik dan tidak menyadari bahwa mereka seperti semua orang adalah orang berdosa yang tidak bisa datang kepada Yahweh dengan cara mereka sendiri, melainkan harus percaya pada karya penebusan Kristus. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua, ketakutan akan penolakan sosial atau penganiayaan dari dunia menghalangi mereka untuk menerima Kristus sebagai juru selamat. Orang-orang ini tidak mau mengakui Kristus karena mereka lebih mementingkan status mereka di antara teman-teman mereka daripada melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, bagi sebagian orang, hal-hal yang ditawarkan di dunia saat ini lebih menarik daripada hal-hal yang kekal. Mari kita baca Matius 19 ayat 21-22. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kebanyakan manusia tidak rela kehilangan harta duniawinya untuk mendapatkan hubungan kekal dengan Yesus. Baiklah, sekarang kita melihat alasan Yahudi menolak Kristus. Yang pertama, orang-orang Yahudi menolak Yesus Kristus karena menurut mereka Yesus gagal. Mereka mengharapkan Yesus menghancurkan kejahatan dan semua musuh mereka dan mendirikan kerajaan kekal dengan Israel sebagai penguasa dunia. Yang kedua, orang-orang Yahudi percaya bahwa Mesias, figur yang Musa bicarakan, akan datang dan membebaskan mereka dari segala perbudakan dan mendirikan sebuah kerajaan di mana mereka akan menjadi penguasa. Orang-orang Yerusalem juga berpikir Dia akan membebaskan mereka. Mereka meneriakkan puji-pujian kepada Elohim atas karya-karya yang telah mereka lihat Yesus lakukan dan berseru, "Hosana, selamatkanlah kami," ketika ia naik keledai ke Yerusalem. Namun ketika Yesus membiarkan dirinya ditangkap, diadili, dan disalibkan di kayu salib terkutuk, orang-orang berhenti percaya bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Yang ketiga, perhatikan bahwa Paulus memberitahu gereja bahwa kebutaan rohani Israel adalah misteri yang sebelumnya tidak diungkapkan. Selama ribuan tahun, Israel telah menjadi satu-satunya bangsa yang memandang kepada Allah, sementara bangsa-bangsa bukan Yahudi umumnya menolak terang dan memilih untuk hidup dalam kegelapan rohani. Namun, Israel menolak Mesias yang dinubuatkan. Seperti yang Paulus jelaskan, pengerasan hati di pihak Israel ini menuntun pada berkat bangsa-bangsa lain yang mau percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat. Yang keempat, 2000 tahun yang lalu Dia datang kepada bangsa Israel sebagai Mesias mereka. Kristus masih sebagian besar ditolak oleh orang-orang Yahudi. Kebanyakan orang Yahudi saat ini
menganggap 2000 tahun terakhir penganiayaan Yahudi historis berada di tangan apa yang disebut Kristen, dari perang salib hingga Holocaust Hitler di Eropa. Orang-orang Yahudi pada akhirnya percaya bahwa mereka bertanggung jawab atas kematian Yesus Kristus dan mereka dianiaya karena alasan itu. Karena itu, mereka menolak Yesus hari ini. Yang kelima, Yahudi mengharapkan Mesias yang datang, yakni Kristus, adalah laksana seekor singa yang menolong Israel dan melumat semua musuh-musuh mereka. Tetapi mereka lupa bahwa sebelum datang sebagai singa, Mesias harus dulu menjadi seekor domba. Domba yang lemas dan tak berdaya untuk disembelih. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Apapun alasan mengapa orang menolak Yesus Kristus, penolakan mereka memiliki konsekuensi kekal yang menghancurkan. Sebab tidak ada nama lain di kolong langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita harus diselamatkan selain nama Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan mereka yang menolaknya untuk alasan apapun menghadapi kegelapan yang paling gelap di neraka, di mana akan ada ratap dan kertak gigi. Matius 25 ayat 30. Saudaraku, apapun alasan yang dikemukakan orang Yahudi, bagi saya mereka tidak percaya Kristus sebenarnya bukanlah karena puluhan atau ratusan alasan yang dibuat itu, melainkan karena mereka memang tidak mau percaya. Pertemuan kita kali ini akan saya tutup dengan membaca Kisah Para Rasul 28 ayat 27. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Maju terus dalam Kristus. Maranatha.